pembalutan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan praktek pembidaian. Pembidaian itu sendiri adalah tindakan memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera. Tujuannya salah satunya untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh korban. Kedua, melakukan percepatan terhadap proses penyembuhan yang ada. Yang ketiga adalah melakukan pengistirahatan terhadap tulang yang dimana sebelumnya terjadi patah. Indikasinya pada klien patah tulang terbuka dan tertutup. Yang kedua adalah dislokasi persendian. Kontraindikasinya, pembidaian baru boleh dilaksanakan jika kondisi saluran nafas, pernafasan, dan sirkulasi penderita sudah distabilisasi. Sebelumnya kita persiapan alat terlebih dahulu. Ada palak atau papan, ada mitela, dan ada handscoon. Sebelumnya kita komunikasi terapeutik dulu kepada pasien. Selamat pagi Bu, saya perawat Arini. Di sini saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pembidaian dan pembalutan pada Ibu. Tujuannya untuk mengurangi resiko cedera pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Setelah itu kita cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Dengan air yang mengalir. Setelah itu kita memakai handscoon terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembalutan, kita terlebih dahulu melakukan 4 langkah. Yang pertama, dengan cara look, yaitu melihat adanya luka abrasi atau tidak, adanya deformitas atau tidak, adanya kemerahan atau adanya bengkak atau tidak pada luka. Yang kedua, feel, yaitu merasakan adanya tekanan krepitasi atau enggak pada luka. Yang ketiga, ada move, yaitu pasien diminta untuk menggerakkan. Karena di sini lukanya pada kepala, jadi pasien menggerakkan kepalanya untuk mengetahui adanya krepitasi atau tidak. Ibu untuk menggerakkan kepalanya dibantu ya Bu. Ada nyeri nggak Bu? Ada. Lalu setelah itu neurofaskuler, yaitu mengecek ada nadi karotis, dirasakan kuat atau tidaknya. Lalu setelah itu pembalutan pada luka, yaitu pada tulang dahi atau frontal. Maaf ya Bu ya. Ditekan jika adanya pendarahan dengan mitela. Setelah itu kita balut dengan mitela Simpo 8. Maaf ya Bu ya. Dimulai dari luka tersebut. Ditarik ke belakang, disilangkan, lalu ditarik ke depan pada luka tersebut. Diikat, jangan sampai terlalu kuat atau terlalu kendor. Lalu tali diselipkan agar terlihat rapi. Melakukan 4 langkah terlebih dahulu. Yang pertama, look, yaitu melihat luka apakah ada deformitas atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada kemerahan atau tidak, dan apakah ada luka abrasi atau tidak. Yang kedua, feel, yaitu kita merasakan lukanya apakah ada krepitasi atau tidak,
pasien lukanya terasa hangat atau tidak. Jika luka terasa hangat, berarti itu adanya fraktur. Yang ketiga yaitu meminta pasien untuk menggerakkan tangannya. Ibu dibantu untuk menggerakkan ya, Bu. Apakah ada rasa nyeri atau tidak? Yang terakhir adalah neurovaskuler, yaitu mengecek nadi radialis. Apa ya, Bu? Dirasakan nadi kuat atau tidak. Kita cek PMS terlebih dahulu. Yang pertama pulsasi, kita cek nadinya terlebih dahulu, apakah kuat atau tidak. Yang kedua adalah motorik, meminta pasien untuk menggerakkan tangannya. Ibu dibantu untuk menggerakkan tangan ya, Bu. Tiga, sensorik, yaitu memberi rangsangan pada pasien. Ibu apakah terasa? Setelah itu cek CRT pasien. Dilihat apakah kembali dalam 2 detik atau tidak. Jika kembali berarti normal. Setelah itu kita memasang mitela dengan Simpo 8. Maaf ya, Bu ya. Usahakan untuk tidak membuat gerakan seminimal mungkin. Maaf ya, Bu ya. Lalu pasangkan palp atau papan. Pasangkan mitela ke sisi kanan dan kiri. Lalu membuat Simpo 8. Setelah itu, selipkan ke dalam agar terlihat rapi. Lakukan hal yang sama. Masukkan ke sisi kanan dan kiri. Simpo 8. Masukkan ke dalam. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor agar pasien tidak sakit. Pemandangannya bagus.
masukkan ke dalam. Setelah pemasangan pembidaian, kita lihat lagi PMS-nya. Yang pertama pulsasi, diraba nadi radialisnya kuat atau enggak. Yang kedua motorik, diminta untuk pasien menggerakkan tangannya. Ibu dibantu untuk menggerakkan ya Bu. Dilihat apakah masih bisa menggerakkan atau tidak, untuk mengetahui apakah pembidaian terlalu kencang atau tidak. Dan yang terakhir sensorik, yaitu memberi rangsangan atau mencubit pasien. Ibu terasa atau tidak? Setelah itu kita cek CRT-nya. Dilihat apakah kembali dalam 2 detik atau tidak. Jika kembali dalam 2 detik berarti normal. Setelah itu kita komunikasi kembali kepada pasien. Ibu, saya telah selesai melakukan pembidaian dan pembalutan pada ibu. Jika ibu membutuhkan saya kembali, ibu bisa memanggil saya di ruang perawat. Terima kasih Bu. Sekian praktik pembidaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.